Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Curi 17 laptop seorang mahasiswa di Merauke diringkus polisi. Warga negara Papua New Guinea dibekuk polisi karena membawa ganja di kerong. Ratusan warga Merauke berdesakan saat antre terima vaksinasi booster. Semangat anak-anak kampung Klayas, Kabupaten Sorong, Papua Barat ini patut diancungi jempol. Bayangkan setiap hari untuk bersekolah, mereka harus mengarungi lautan untuk bersekolah di SMA Negeri 6, Distrik Seget. Perjuangan anak-anak untuk menimba ilmu tentu tidak dirasakan anak-anak di kota besar. Mereka menggantungkan harapan pada perahu yang menjadi alat satu-satunya untuk mengantar mereka ke sekolah. Namun, bila perahu tidak ada atau rusak, maka akan menjadi masalah bagi anak-anak ini. Natalia Katumlas yang duduk di kelas 1 SMA ini setiap hari bersama teman-temannya menggunakan perahu untuk ke sekolah yang ditempuh selama 1 jam. Namun bila perahu tidak ada, Natalia harus jalan kaki selama 3 jam untuk mencapai sekolah. Hal ini sangat miris sekali di zaman yang sudah serba digital dan terkoneksi internet. Belum lama Kampung Klayas mendapatkan bantuan perahu untuk antar jemput sekolah. Natalia senang, ia berharap bantuan perahu ini bisa mewujudkan cita-citanya menjadi pendeta pada suatu saat nanti. Pakai perahu ke sekolah, nanti sekolah, kita belajar. Berapa lama perjalanannya dari sini ke sana? Kalau naik perahu, kira-kira? 1 jam. 1 jam. Tadi yang dibilang jalan 4 jam itu dari mana? Jalan darat? Dalam ke laut. Hah? Ke laut pakai perahu. Oh, Itu 1 jam? Iya. sudah berapa lama biasanya pakai perahu? Maksudnya dari SMP, dari SD kah atau baru SMA? SMA. SMA. SMP di mana? SMP di Malabang. SMP di mana? Malabang. Itu jalan kaki. Iya, Jalan kaki berapa lama? 2 jam. Jalan kaki 2 jam setiap hari ke sekolah. Pulang pergi itu. Iya. Tanah Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Namun, pendidikan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Perjuangan Natalia untuk menuntut ilmu hanya sebagian kecil dari terbelakangnya pendidikan di tanah Papua saat ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Peduli ini hendaknya tertanam juga dalam diri rekan. Polres Merauke saat ini berusaha berbenah untuk memperbaiki citra kepolisian yang belakangan ini hancur akibat ulah sejumlah oknum perwira tinggi Polri. Khususnya di Satlantas Polres Merauke, satuan ini berusaha memperbaiki citra akibat ulah oknum polisi yang kerap memeras atau melakukan pungli terhadap warga yang melanggar lalu lintas. Polres Merauke meminta warga segera melapor di Divisi Propam Polres Merauke bila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pungli atau memeras, tentu disertai bukti yang akurat. Masyarakat apabila melihat anggota kepolisian yang melaksanakan pungli di jalan ataupun pada saat melakukan penilangan, sudah ada dicantumkan, yaitu bisa melaporkan langsung ke Bid Propam Polres Merauke, kasih Propam Polres Merauke. Di situ ada nomor teleponnya dengan nomor 082198232004. Mungkin bisa melalui telepon ataupun via WA yang aktif selama 24 jam bisa dilaporkan. Dan anggota yang terlihat langsung ataupun sudah dilaporkan melaksanakan pungli bisa ditindak langsung. Tindakannya seperti apa, Bu Kasat? Mungkin tindakan disiplin. Disiplinnya? Iya. Merubah kebiasaan pungli di tubuh Polri tidak semudah membalikan tangan karena kebiasaan ini sudah membudaya. Dibutuhkan keberanian Polri untuk merubah serta keberanian masyarakat untuk melapor bila ada oknum Polri yang melanggar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Situasi distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini sepi dari aktivitas masyarakat pasca penyerangan terhadap tenaga medis, disertai pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, bank, puskesmas, serta rumah warga pada September tahun lalu. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Jo Sembiring, bersama Satgas Damai Kartens memantau situasi sekaligus mengecek sejumlah fasilitas umum, mulai dari sekolah, rumah warga, hingga bandara dan puskesmas. Paling parah adalah SD dan SMP Kiwirok. Bangunan terbengkalai dan berantakan karena sudah lama tidak digunakan. Begitu juga dengan perumahan guru. Dan Rem sudah berkomunikasi dengan Bupati Pegunungan Bintang dan rencananya akan memulangkan ratusan masyarakat Kiwirok dalam waktu dekat. Saat ini warga masih mengungsi di Oksibil. Dan kami sudah sepakat. Paling pertama adalah kita kembalikan masyarakat. Namun kondisi di tempat ini juga seperti kita ketahui tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa tempat ini dikelilingi oleh beberapa ketinggian yang apabila pesawat maupun helikopter masuk rentan mendapatkan gangguan tembakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pesawat juga yang akan mendorong logistik, pesawat sipil ditembak kembali, tidak jadi mengirim logistik. Ini yang membuat penerbangan sipil sampai hari ini tidak berani untuk masuk ke Kiwirok. Target kami adalah yang pertama, kami akan coba amankan nanti pintu-pintu angin tempat jalur masuk pesawat, sehingga pesawat sipil akan berani masuk ke desa Kiwirok ini. Karena seandainya juga masyarakat akan kembali kita dorong ke sini, tapi bantuan-bantuan dari Pemda, dukungan untuk masyarakat, pembangunan sini akan terhambat karena pesawat tidak berani masuk ke sini. Saat ini puluhan rumah warga di distrik Kiwirok tidak berpenghuni, seisi rumah dijarah kelompok separatis. Situasi keamanan diakui masih belum sepenuhnya pulih. TNI Polri masih berjaga-jaga untuk menangkal serangan kelompok separatis pimpinan Lamek Taplo yang terus memantau pergerakan aparat keamanan dari perbukitan. Untuk diketahui, distrik Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan pesawat Twin Otter atau helikopter. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.